Nama saya Eis Kamila dengan nomor induk mahasiswa 3403180018 kelas akuntansi A. Nama saya Andi Nurwanti dengan nomor induk mahasiswa 3403180024 dari kelas akuntansi A. Pengertian sistem pengolahan transaksi keuangan. Sistem pengolahan transaksi atau dalam bahasa Inggris Transaction Processing System yang disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sebuah transaksi kadangkala juga disebut logical unit of work atau disingkat menjadi LU yang merupakan sederetan operasi yang berkedudukan sebagai kesatuan proses. Seluruh transaksi dianggap sukses jika semua operasi berhasil dengan sukses dan perubahan disimpan ke dalam database. Seluruh transaksi dianggap gagal jika ada satu operasi yang gagal dan perubahan tidak akan disimpan ke dalam database. Dan jika transaksi gagal, perubahan akan dihapus dari tabel dan diganti dengan nilai-nilai asli. Yang kedua, ada siklus pengolahan data. Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer. Data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku dalam sistem berbasis komputer dan dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data atau data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Gambaran model transaksi. Yang pertama ada pemasukan data, terus pemrosesan transaksi, yang ketiga laporan dokumen dan keluaran yang lain, dan yang keempat ada basis data. Yang pertama adalah masukan. Masukan di sini adalah dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu kerja karyawan. Merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya adalah yang pertama untuk menangkap data, yang kedua membantu proses pengkomunikasian data dan pengotorisasian operasi departemen, dan yang ketiga adalah menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil. Yang keempat adalah menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang jika dokumen dipelihara. Yang kedua adalah pemrosesan. Pemrosesan di sini mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan, sedangkan register digunakan untuk mencatat tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. Yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan di sini adalah buku besar dan file menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. File kumpulan data yang terorganisir, yang pertama adalah berkas transaksi, yang kedua adalah file induk, dan yang ketiga adalah referensi atau file tabel. Yang keempat adalah keluaran. Keluaran di sini terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama adalah dokumen, yang kedua adalah laporan, dan yang ketiga adalah respon pertanyaan. Yang keempat, jenis proses transaksi. Yang pertama, pemrosesan tumpuk atau batch processing. Pada proses ini, data ditumpuk dulu dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Misalnya, data dikumpulkan antara jam 8 sampai
dan diproses mulai jam 2 sampai dengan jam 5. Yang kedua, pemrosesan seketika atau online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya, pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga, real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya, pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat, pemrosesan hibrid atau online. Perpaduan antara batch dan online. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket di mana transaksi penjualan melalui pos atau point of sale langsung dilakukan online. Tetapi, pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlakukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Yang terakhir,